Ketemu lagi sama gue di sini di Tim Show. Kali ini gue akan membahas white balance pada fotografi. Langsung aja kita ke video. Oke, di sini gue membahas tentang white balance fotografi. Nah, kenapa mesti kalian tahu white balance fotografi itu apa? Jadi tujuannya adalah white balance ini untuk warna ya. Jadi warna secara keseluruhan gitu. Jadi biar foto itu kelihatan kebutuhannya, warna kuning, biru, putih segala macam. Jadi karena temperatur warna itu berbeda-beda, jadi biar dia warnanya itu konsisten, itu kita perlu tahu cara bermain white balance di kamera. Ya sebenarnya proses editing juga bisa, tapi saran gue sih lebih bagus langsung di kamera. Kenapa? Biar nggak ngerepot lagi pada saat proses editing. Nah oke, di sini gue udah ada materinya. Ini sebenarnya materi perkuliahan gitu ya. Jadi gue di sini udah langsung ada, gue kasih aja langsung sini. Apa sih itu white balance? White balance adalah istilah di fotografi untuk kalibrasi titik warna putih berwarna putih saat masih era fotografi film. Oke. Ini teorinya dasarnya. Oke, jadi dulu tuh ada dua jenis film, namanya daylight dan tungsten. Oke, lalu kita ada kebutuhan lain. Kita menggunakan berbagai jenis filter. Ada filter merah, biru, kuning, terus ada tipe 81A atau 81B. Waktu gue zaman kuliah tuh gue pakai filter. Jadi itu fungsinya di Photoshop juga ada filter-filter gitu kayak cyan, red, green, blue segala macam. Tuh ada sebenarnya fungsinya. Kalau di black and white itu akan berasa banget, akan kelihatan fungsi filter tuh kayak gimana. Jadi kayak gini gue langsung aja. Jadi white balance itu diukur dengan temperatur warna dari suatu sumber cahaya. Nah sebenarnya ini ada teorinya lagi. Kalau mungkin kan bisa searching namanya teori warna, namanya ada Isaac Newton atau misalnya teori Mansell, teori Brewster, itu ada segala macam. Oke, langsung aja kita ke selanjutnya. Mengapa white balance penting? Mata kita mampu melihat benda putih, akan tetapi putih pada sumber cahaya tetap akan putih pada sumber pencahayaan seperti apapun. Jadi mata kita tuh tetap melihat putih normal gitu, walaupun warnanya kuning, sebenarnya itu mata kita ternyata putih ya. Kalau mata kan beda ya. Jadi hal ini disebabkan karena mata manusia mampu melakukan adaptasi dan dibantu oleh nalar kita untuk mengetahui bahwa warna benda sekitar kita itu adalah berwarna putih. Jadi mata itu merespon ke otak setelah itu warnanya putih, itu warnanya kuning, itu warnanya biru. Nah sedangkan kamera tidak bisa. Nah saat benda putih disinar cahaya kekuningan, maka di foto benda tersebut akan tampak kekuningan pada hasil fotonya. Atas dasar inilah maka di dunia fotografi dikenal dengan keseimbangan warna putih atau disebut white balance, namanya ya, keseimbangan warna putih. Oke, lanjut. Nah white balance itu sebenarnya seperti ini settingannya, ada namanya automatic white balance. Nah kenapa bukan nggak boleh pakai automatic white balance, tapi kalau cahayanya misalnya di belakang gue kayak biru, terus ada warna kuning, ada warna putih, banyak cahaya-cahaya yang masuk, jadi warna itu dia akan tercompare, dia akan secara otomatis akan mengcompare warna gitu. Dia bisa ke kuning-kuningan, dia bisa ke putih-putihan, dia bisa lebih ke biru dan segala macam. Nah jadi di sini settingannya sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau gue biasanya kalau di interior itu, jadi tergantung kebutuhan lagi nih. Biasanya kalau gue tuh motret di interior itu pakainya daylight. Kalau misalnya gua motretnya kira-kira nih ruangannya nih nggak warnanya putih semua nih, lampunya segala macam, gue biasanya juga bisa pakai auto white balance, jadi biar konsisten. Tapi gue lebih suka sih sebenarnya settingan itu gue setting manual. Jadi gue udah bisa kayak di fashion show gue setting, gue nggak pernah pakai white balance. Kalau di fashion show gue pasti pakainya settingannya tuh menyesuaikan lampu, karena kalau gue pakai terlalu daylight itu akan terlalu putih banget, terus nggak kelihatan ini. Terus biasanya gue pakainya tuh di Kelvin 4000 floor scan, itu menyesuaikan lampu di atasnya mereka di shot saat fashion show. Itu biasanya fashion show ya. Jadi ini semua tergantung kebutuhan, tergantung selera. Kalau misalnya mau lah, jadi nanti gua akan kasih contohnya di handphone. Gue sebenarnya ada, tapi di handphone itu pakainya mode pro. Nah oke ya, mode pro. Jadi kalau di iPhone atau di Android yang tidak ada mode pro itu biasanya ada namanya kayak cahaya kecerahan, kekuningan, berawan segala macam segala. Oke, ini di sini tuh ada daylight, cloudy, side shade, tungsten, floor scan, flash, custom white balance itu nanti aja. Kelvin manual ini sebenarnya Kelvin manual itu diatur secara manual. Oke, ini materinya sebenarnya banyak sih kalau kalian cari gitu ya, kalian pelajarin, kamera juga ada, kalian coba-coba. Intinya gini sih, balik lagi, sesuatu hal itu bisa tahu benar salah saat kalian mencobanya. Ini cuman gua kasih tahu dasarnya aja. Oke, lanjut.
White balance itu adalah temperatur warna. Jadi kalau matahari itu berkisaran pada 5200 sampai 6000 Kelvin. Jadi K itu Kelvin ya namanya. Terus habis itu sementara lampu bola pijar tuh yang kuning itu memiliki suhu warna sekitar 3000 Kelvin. Nah, terus berikutnya perbandingan sumber cahaya berdasarkan suhunya. Oke, secara kerja white balance sesuai namanya menambahkan warna putih dengan memberikan opposite color atau menambahkan warna berlawan dari sumber cahaya mendapatkan warna netral. Yang putih tetap putih. Apakah warna berlawanan? Yaitu ada red, green, blue. Nah, red itu opposite colornya cyan, biru langit. Green hijau itu opposite warnanya magenta, ungu. Blue itu opposite color warnanya kuning. Jadi ada berlawanan kayak gitu. Jadi ini gue ada e-booknya sih, jadi gue udah masukin di e-book gue secara detail. Kalau nanti gue akan kasih tunjuk. Nah, sumber cahaya terlalu kuning atau lampu pijar atau lilin itu kuning, api itu kuning kemerah-merahan tadi ya, rata-rata gitu. Nah, ditambahkan warna biru maka akan menunjukkan temperatur warna white balance. Nanti gue akan kasih contohnya di kamera raw. Jadi gue pernah seperti gue bahas waktu itu di video gue yang tentang white balance itu apa nanti akan kelihatan. Nah, jadi white balance itu menaikkan temperatur warna berkisar 9000 sampai 10000 Kelvin. Kalau untuk lebih detail itu ada di buku gue. Jadi kenapa kamera tuh kalau 7000 tuh malah ke kuning. Jadi itu sebenarnya karena itu fotografi kamera tuh kalau nggak salah ya, yang dari gue baca beberapa artikel itu dia menghitung warna landscape, jadi pemandangan, makanya dibikin kebiru-biruan. Jadi kalau dilihat nanti ada sini, nah di sini ada udah kelihatan lagi materi mengenal preset white balance ini segala macem. Ini ada, nanti gua akan kasih lihat ini sampai seperti yang di awal bersama. Nah, di sini ada auto white balance. Ini bisa dibuat, mungkin nanti akan gua share aja kali ya biar bisa dibaca-baca gitu segala macam. Lebih mungkin kayak carousel lah, biar lebih simpel. Oke, lanjut. Nah, flash itu ikonnya ini icon-iconnya doang sebenarnya, biar dipermudah aja. Lampu strobe itu lampu flash, daylight matahari segala macam. Cloudy itu ikonnya berawan, shade itu rumah, pohon 95 10.000 Kelvin. Jadi beda ya. Nah, jadi gua akan kasih contoh. Di sini gua ada motret. Sebenarnya Kelvinnya ini yang gua atur adalah 3600 atau 3700 Kelvin. Jadi warnanya tuh bener-bener biru. Nah, di sini sebenarnya gue udah setting fotonya yang sama, tapi udah karena ini formatnya raw. Jadi yang aslinya itu yang sebelah kiri, foto yang aslinya sebelah kiri. Foto yang sebelah kanan itu yang 7000 Kelvin ini udah gua setting di mode kamera raw. Jadi saat gue masukin di Photoshop itu langsung gue rubah ke 7000. Nah, kalau yang ini sebenarnya 3700 Kelvin gue turunin waktu itu karena kebutuhan buat editing biar kelihatan lebih natural, kelihatan putih. Jadi kalau dilihat sebenarnya di lokasi warnanya tuh biru kayak begini. Kalau fashion show ini lampunya semua putih banget gitu. Oke. Ini sebenarnya fashion show banyak banget yang gue bisa tunjukin beberapa karya-karya gue. Oke, nah di sini contohnya kayak gini. Tungsten tuh biru, tuh, halogen, sani atau disebut fluorescent, sunny, cloudy, shadow, flash segala macam. Nah, oke, sampai situ dulu ya. Oke, ini tugas kuliah ya. Oke, gua akan kasih tunjuk di sini raw file. Di sini gua ada motret di outdoor. Ini posisi gua di outdoor, ini JPEG file. Ini raw nih, ini raw. Oke, gua akan drag aja langsung ke Photoshop. Jadi bisa langsung dipraktekin. Oh, tapi sebelum Photoshop gua akan gua akan kasih tahu dulu yang white balance. Gue lupa tadi. Setelah masuk ke raw, gue akan kasih tahu dulu yang white balance. Nah, ini gue ada foto di handphone. Jadi ini ada foto white balance yang gue lakukan di handphone. Ini sebenarnya buat materi kuliah gitu. Nah, ini gue motretnya ya agak berantakan aja. Pagi hari, nggak pagi ya sih, kayak pagi hari. Nah, di sini pakai handphone dan ini hasil dari handphone dan ini ada screenshotannya. Jadi kalau gue balik lagi dari ini suruh kebalikan. Nah, jadi ini lihat nih, ini 2800 Kelvin, warnanya akan biru. Gue pakai autofocus, ISO-nya otomatis, ISO-nya 500, terus shutter speed-nya tuh gue bikin otomatis. Jadi gue nggak bikin manual, gue cuma manual tuh white balance sama ISO-nya doang. EF itu namanya evaluatif exposure value. Kayak jadi sini gue ada screenshotnya kayak gini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau di handphone, gue pakai handphone gue Xiaomi. Gue nggak di endorse, tapi emang handphone gue pakai Xiaomi, ada mode Pro rata-rata gitu. Nah, terus selanjutnya ini kalau ini gue pakai 5600 Kelvin. Jadi bisa lihat di sini ya. Ini perhatiin nih, 5600 Kelvin sama 2000 Kelvin itu beda banget kan. Jadi bisa gue bikin, ini tergantung mood, kebutuhan mood aja sih sebenarnya. Ini kayak gini, ini 5600 Kelvin warnanya jadi normal kayak gini pagi-pagi gue potret.
Oke, jadinya kayak gini hasil fotonya. Kalau 5600 Kelvin. Nah, terus habis itu gua di sini gue pakai 5200 Kelvin, tapi ini di dalam ruangan yang gue pakai lampu eh, LED LED ya. Oke. Ini 5200 Kelvin karena gue tandain ini buat materi kuliahan sebenarnya. Oke, lanjut lagi di sini juga 5200 Kelvin, cuman ini kayaknya udah gue terangin sih. Lebih gue terangin aja sebenarnya, lebih gue terangin. Ya, ini baru Kelvin ya, ini 12 nih, enggak beda nih. Ini 5200 Kelvin. Pencahayaannya, oh, pencahayaannya gue bikin beda. Nah, ini 8000 Kelvin, makin kuning nih di outdoor posisinya. Oke, makin kuning kan gue bikin jadi lebih kayak ke pagi gitu gitulah. Nah, kayak gini tuh 8000 Kelvin gue bikin AWB nya. Oke, nah oke, jadi lah kita langsung kita balik ke Photoshop. Nah, di sini tuh ada Kelvin nih, nah, yang ngeblok ini nih. Ini gue nggak bisa zoom kali ya. Jadi ini temperatur warnanya kebetulan waktu gue mau di outdoor sekitar jam apa ya, lupa lagi jamnya. ISO nya di sini ada 150 diafragmanya. Ini di video selanjutnya, di video yang sebelumnya udah gue tampilin ya. Jadi ini gue pakai shutter speed 125. Di sini Kelvinnya 4650. Ya benar, gue akan rubah ke 5000. Nah, jadinya lebih pasti putih kan. Tapi kalau gue rubah misalnya dia ke 2000, nah, dia akan mentok nih jadi biru. 2800. Tuh, dia masih ke biru-biruan. Tapi kalau 2000 tuh biru banget. Oke, gue akan ini bisa gue naikin terus tuh, jadi bisa diatur temperaturnya. Mau gue bikin misalnya gue mau bikin agak-agak putih tuh di 5, jadi di sini ada balance nih ya, ya coba bisa diatur tuh, agak kuning agak putih, dia range nya tuh di mana tuh, misalnya 4500 Kelvin, oh agak biru-biru gitu kan. Terus kalau di 5800 Kelvin itu ya agak kuning-kuning ke putih gitu. Nah, kalau gua naikin lagi dia lebih ke kuning. Kalau udah masuk di 6000 tuh dia agak ke kuning seperti yang tadi tuh, 6000 agak kuning. Gua naikin lagi 6000 langsung ke 7000. Nah, makin kuning. Nah, kalau gua naikin lagi terus sampai misalnya 8000. Nah, ini namanya Kelvin. Nah, ini raw, ini file raw asli, ini 8000. Ini nggak usah diotak-atik dulu. Jadi kalau mau otak Kelvin tuh kayak gini 8000. Oke, mau otak berapa sini? 10000 kalau nggak salah sih. 2000, Afril 2000, 10.000. Oh, nggak mau temperatur. Oh, 50.000. 50.000 bisa. Oke, ini gua geser ke sini. Oh iya, bisa sampai 50.000 kalau di kamera raw. Kalau di kamera nggak bisa, cuma 10.000. Oke, gua bikin misalnya 10.000 aja deh. Banyak kan di satu. Aku nggak mau sih temperatur colors. Mau sih dia. Availability 2000 n 5000 nggak mau ya. Oke, ini masih atur manual ya. 5000 berarti banyak manual aja deh. Nah, ini 10.000 jadi lebih kuning kan. Nah, jadi ini yang disebut misalnya gue tunjukin ini Kelvin 10.000. Gue open aja ini 10.000 biar gampang. Nah, di sini gue akan ambil foto lagi, white balance, foto lagi, foto lagi, raw file ini foto yang sama tadi ini 951. Oke, MJPEG nya. Oke, gua akan ambil lagi, nanti akan berubah lagi nih. Namanya masuk nih. Ini akan gue bikin di 5300 Kelvin. Nggak mau sih, 5300. Oke, ini 5300 Kelvin langsung gue buka. Oke, kita akan lihat dua perbandingan foto yang berbeda Kelvinnya. Oke, di sini nggak ada, jadi gua akan kecilin aja, gua akan tarik kecilin. Nah, segini aja. Gua akan kecilin lagi segini. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya perbedaannya ya. Maksudnya kelihatan kan nih, maksudnya udah kelihatan ya, maksudnya bedanya nih. Tuh, udah kelihatan ya. Jadi Kelvin itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Nah, misalnya di foto yang tadi di sini gua ada foto yang lamaran gini ya, jadi ini sebenarnya ada warna kayak putih ini karena flash ya, jadi ini mungkin terlalu over. Nah, kayak gini jadi bisa warna yang normal tuh karena gua tambahin flash itu pakai speed light, jadi itu sekitar 5200 sampai 5400 Kelvin ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira sih seperti itu sih. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa dibahas gitu dari Kelvin ini segala macam, tapi paling enggak
dasarnya kayak gitu. Nah kalau di sini tuh gue udah punya ebooknya. Di sini gue kebahas Kelvin segala macem. Nah kayak gini-gini AWB Kelvin nih ebook yang gue buat. Nah kayak gini-gini AWB. Di sini beberapa sumber lagi yang foto gue yang tadi gue bilang tuh Cloudy. Nah jadi pakai Cloudy 6000 Kelvin tadi, salah bukan terus. Ini Cloudy tempat warna, sumber foto ini semua segala macem gue dibikin. Ini shade 7000 warna, jadi fotonya agak beda gitu. Ini 5000 apa nih, 5200 Kelvin, tapi kalau di dalam indoor, kalau di outdoor kayak tadi. Nah ini gue udah bikin di book gue nih kayak gini. Terus perbandingan white balance so kayak gini udah ada nih tuh kayak gini, udah ada ini versi lengkapnya ya. Jadi ada white balance tuh segala macam. Ini aturan-aturan white balance ini udah kayak gini tuh. Nah, kira-kira kayak gini lah. Oke, sampai sini bisa udah aman ya, maksudnya cukup bisa dipahami ya tentang white balance ya gitu. Jadi untuk lebih mudahnya sih kalian harus dipraktekin. Jadi kenapa harus dipraktekin? Biar ketahuan tuh hasilnya seperti apa. Jadi kalau gue tuh biasanya kasih materi, gue terus praktek gitu kan. Habis itu gue kasih tugas, jadi buat minggu depannya di review segala macam. Ya oke, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video gue ya kan. Terima kasih udah nonton video gue ya kan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang pembahasan fotografi dan editing fotografi, tentang fotografi dan sejenisnya. Oke, see you.